Di sebuah sudut terpencil Indonesia, ada sebuah pulau yang tak pernah terlihat di peta. Pulau itu dikelilingi oleh lautan biru yang begitu jernih, namun dibalut oleh mitos yang menakutkan. Pulau yang sering disebut pulau terlarang ini konon menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Seperti biasa, mitos hanya bisa jadi angin lalu bagi mereka yang tidak percaya. Namun bagi beberapa orang, angin itu datang dengan cara yang sangat nyata. Kisah ini dimulai dengan sekelompok pemuda yang mencari petualangan, lebih tepatnya mencari sesuatu yang berbeda. Mereka adalah 4 sahabat yang sangat dekat yang tidak pernah terpisah sejak masa sekolah. Ada Riko, seorang pemuda berusia 22 tahun dengan semangat tinggi dan rasa ingin tahu yang tiada habisnya. Lalu ada Mira, gadis 21 tahun yang lebih sering diam namun penuh ide-ide kreatif yang bisa membuat siapapun terkesima. Kemudian ada Dito, si pemuda berusia 23 tahun yang selalu berusaha tenang dalam situasi apapun. Dan yang terakhir adalah Tasya, berusia 20 tahun yang gemar mencari hal-hal misterius dan tidak takut dengan apapun. Suatu sore mereka duduk bersama di sebuah kedai kopi di pinggir pantai Bali. Riko tengah sibuk mengulir ponselnya mencari informasi tentang tempat-tempat yang belum banyak dijelajahi. Ada satu nama yang mencuri perhatiannya, yaitu Pulau Terlarang. Menurut cerita, pulau ini tidak pernah dijamah oleh manusia dalam beberapa dekade terakhir. Karena konon katanya siapapun yang datang ke sana akan menghilang tanpa jejak. Mereka tertawa mendengar cerita itu. Bagi mereka itu hanya kisah urban legend sama seperti kisah hantu di sekolah atau di tempat-tempat lainnya. Namun rasa penasaran yang besar membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. "Kita harus pergi ke sana, teman-teman," kata Riko setengah bercanda namun juga serius. Perjalanan mereka dimulai pada pagi hari yang cerah dengan kapal kecil yang mereka sewa. Lautan biru yang luas dengan angin sepoi-sepoi membawa mereka semakin jauh dari daratan. Saat mereka mendekati Pulau Terlarang, suasana mulai berubah. Cuaca yang sebelumnya cerah mulai mendung. Ombak laut terasa lebih kuat dan awan gelap menggantung di atas kepala mereka. Tasya yang awalnya bersemangat mulai merasa ada yang aneh. "Apa kamu merasakannya?" tanya pelan kepada Dito. Dito hanya mengangguk meskipun dia tidak berkata apa-apa. Mereka terus melaju melewati batu karang besar yang menghalangi jalur mereka. Mereka semakin dekat ke pulau, suasana semakin mencekam. Begitu mereka tiba di pantai, suasana pulau itu terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, bahkan tidak ada suara ombak yang pecah di pantai. Pulau ini terasa sepi, seolah-olah waktu berhenti di sini. Mereka mendaratkan kapal dan mulai menjelajahi pulau dengan hati-hati. Pulau itu tidak terlalu besar, namun dipenuhi oleh pepohonan yang rapat seolah-olah ingin menyembunyikan sesuatu di baliknya. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak yang dipenuhi semak-semak tanpa tahu bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang paling gelap dan penuh misteri. Akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan tua yang terbuat dari batu dan kayu. Bangunan itu sudah sangat tua, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Mira merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun Riko dan yang lainnya sudah terlalu penasaran untuk mundur. Mereka memasuki bangunan itu dan suasana di dalam sangatlah gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah dinding. Saat mereka menyusuri lorong sempit, mereka menemukan sebuah ruangan yang sangat besar dengan langit-langit yang tinggi dan dinding yang dipenuhi oleh gambar-gambar aneh. Gambar-gambar itu tidak seperti lukisan biasa, seperti ada sesuatu yang bergerak dalam lukisan itu. Tasya mendekati salah satu gambar dan saat ia menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi.
Dinding di belakang mereka bergerak dan ruangan yang tadinya gelap itu tiba-tiba dipenuhi dengan suara-suara aneh. Semua lampu yang ada di sekitar mereka menyala secara tiba-tiba. Dan di layar yang terpasang di langit-langit tampak gambar-gambar manusia yang terjebak dalam kerangka misterius. Wajah-wajah mereka terlihat meringis seakan minta tolong. Mira terkejut dan melangkah mundur tapi tidak bisa bergerak. Ada yang tidak beres, katanya. Dito berlari untuk mengecek pintu keluar, tapi tiba-tiba pintu itu terkunci dengan rapat. Mereka terperangkap. Keadaan semakin buruk. Dinding mulai bergetar dan suara teriakan keras terdengar dari dalam batu-batu. Kemudian tanpa diduga, dari tengah ruangan sebuah sosok muncul. Seperti bayangan kabur yang bergerak cepat menciptakan rasa takut yang begitu dalam. Tasya berteriak tetapi suaranya tenggelam dalam kebisingan yang semakin memekakkan telinga. Sosok itu semakin mendekat dan satu persatu mereka mulai merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka mulai melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Bayangan-bayangan gelap yang melayang di sekitar mereka menatap mereka dengan mata kosong. Tiba-tiba mereka disadarkan oleh suara keras yang menggelegar. Ruangan itu berbalik menjadi gelap gulita dan mereka terjatuh satu persatu ke lantai dan pingsan. Ketika mereka terbangun, mereka sudah tidak lagi berada dalam bangunan tersebut. Mereka terbangun di pantai dengan kapal mereka terdampar jauh di tepi laut. Pagi itu mereka hanya bisa duduk diam tak berkata-kata. Pulau yang mereka tinggalkan terasa semakin jauh seakan menghilang dari ingatan mereka. Namun mereka tidak bisa melupakan gambar-gambar yang mereka lihat di dalam bangunan itu. Dan satu hal yang mereka yakin, pulau itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak pernah kembali ke sana, dan hingga hari ini mereka hanya bisa mengingat bahwa pulau terlarang bukanlah tempat untuk mencari petualangan. Karena ada hal-hal yang lebih buruk dari sekedar hilang. Ada hal-hal yang bisa membuatmu hilang selamanya. Setelah beberapa minggu sejak kejadian itu, Riko akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah artikel lama yang membahas tentang pulau terlarang di luar pesisir Bali. Artikel itu meski tampak seperti berita lama memberikan petunjuk mengenai keberadaan pulau yang pernah mereka datangi dulu. Riko tak bisa menahan rasa penasarannya dan mengajak Mira, Dito, dan Tasya untuk berangkat lagi mencari keberadaan pulau itu. Mereka kemudian menyewa sebuah kapal kecil dan berlayar menuju pulau yang mereka yakini adalah pulau yang pernah mereka datangi. Namun begitu mereka tiba, suasana pulau itu terasa aneh. Matahari terbenam di balik awan gelap dan angin laut terasa dingin dan berat. Tidak ada kehidupan, tidak ada satupun jejak manusia. Pulau itu tampak seperti dunia yang terlupakan, hanya dihuni oleh suara angin dan gemercik air yang aneh. Mereka kemudian menurunkan barang dan mulai menjelajahi pulau, hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang tertutup lumut dan tanaman liar mirip bangunan yang pernah mereka datangi dulu. Bangunan itu adalah sebuah rumah besar yang terlihat seperti sebuah villa yang ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Begitu membuka pintu, mereka disambut dengan bau busuk dan udara yang berat. Lantai berderit di bawah kaki-kaki mereka. Mereka menjelajah dari kamar ke kamar dan akhirnya di sebuah ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah buku tebal. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang tampaknya ditulis oleh seseorang yang sudah sangat tua. Tasya yang penasaran segera membuka buku itu dan tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar. Suara gemuruh yang tak terlihat menggema di sekitar mereka. Lampu-lampu padam dan di dalam kegelapan mereka bisa merasakan sesuatu yang mendekat.
Ketika mereka menyalakan senter, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sejenak. Bayangan manusia yang berdiri di sudut ruangan. Namun ketika mereka mencoba mendekat, bayangan itu pun menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa takut yang mendalam. Dan terjadilah sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Buku yang mereka temukan ternyata adalah catatan dari seorang peneliti yang terdampar di pulau itu beberapa belasan tahun yang lalu. Catatan itu mengungkapkan bahwa pulau terlarang bukan hanya tempat yang terisolasi, tetapi sebenarnya tempat yang memiliki hubungan dengan dunia lain, dimensi yang terpisah dari dunia mereka. Selama bertahun-tahun, pulau ini menjadi tempat eksperimen gelap oleh organisasi misterius yang mencoba membuka portal ke dunia lain. Ternyata mereka bukanlah orang pertama yang tertarik dengan pulau itu. Selama berabad-abad ada orang-orang yang terdampar di sana dan mereka tidak pernah bisa keluar lagi. Setiap orang yang mencoba membuka buku tersebut atau mengganggu keseimbangan pulau ini akan terperangkap di dalam dunia lain, yaitu dimensi yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang sudah lama menunggu untuk kembali ke dunia manusia. Rico, Mira, Dito, dan Tasya akhirnya menyadari bahwa mereka bukan hanya terjebak di pulau ini, tetapi juga terperangkap dalam dimensi waktu yang terbelah di mana realitas mereka dan dunia lain bercampur aduk. Apa yang mereka anggap sebagai dunia nyata sekarang mulai berubah tanpa mereka tahu. Mereka sudah menjadi bagian dari eksperimen yang tak bisa dihentikan. Waktu mereka di pulau itu semakin terbatas dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menemukan portal tersembunyi yang akan mengembalikan mereka ke dunia mereka. Tapi dengan satu syarat yang mengerikan, mereka harus meninggalkan satu orang di belakang untuk menggantikan tempat mereka. Apakah mereka akan bisa keluar atau justru terperangkap selamanya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ceritanya hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, mohon dukungannya untuk subscribe karena aku akan upload cerita menarik setiap hari.